itu bertepatan hari pencurahan Roh Kudus. Lalu kemudian sampai pada tanggal 17 Agustus 1990, ini gereja kita resmi menjadi Sinode Gereja Tiberias Indonesia. Nah, umur 35 tahun ini umur yang cukup dewasa. Umur 35 tahun ini umur yang bisa dikatakan sudah mapan, saudaraku. Nah, bagaimana, saudaraku, gereja kita bisa disertai oleh Tuhan? Tentu ada peran yang namanya Roh Kudus, ada peran yang namanya Yesus itu sendiri. Nah, Roh Kudus itu pribadinya Allah. Kalau tanpa disertai Allah, kalau tidak tanpa disertai Roh Kudus, saya percaya gereja kita tidak ada hari ini sampai sekarang. Katakan amin. Tetapi karena disertai oleh Roh Kudus, disertai oleh Allah, gereja kita ada ini, hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Katakan amin. Nah, demikian pula Anda dan saya disertai oleh Roh Kudus. Nah, kenapa Roh Kudus menyertai Anda dan saya? Itu menjadi pertanyaan kita hari ini. Sekali lagi, saudaraku, kenapa Roh Kudus menyertai Anda dan saya? Karena tanpa Roh Kudus kita lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dan Allah menyertai kita, berarti Allah akan membela setiap perkara kita. Allah menyertai kita, Allah bersama-sama kita selama-lamanya. Katakan amin. Sebab itu, saudaraku, tanpa disadari ada begitu banyak orang Kristen, ya, tidak memahami dan tidak mengerti bahwa Roh Kudus tinggal dalam hidupnya. Amin. Roh Kudus itu Bapak Ibu, ya, pribadinya Allah. Jadi kapanpun, dimanapun saudara berkomunikasi, bertanya kepada Roh Kudus, saya percaya Dia akan memberikan pengertian dan menjawab apa yang saudara tanya hari ini. Tapi perlu saudara ingat bahwa Roh Kudus berdiam diri, tinggal dalam hidup orang percaya ketika orang itu tidak jatuh ke dalam dosa. Oleh sebab itu Alkitab mengatakan jangan mendukakan Roh Kudus. Waktu saudara jatuh ke dalam dosa, saya percaya saudara sedang mendukakan Roh Kudus. Tapi saya percaya ketika saudara menjadi pelaku firman Tuhan, waktu saudara bertanya kapanpun, dimanapun, Dia Roh Kudus pasti memberikan jawaban apa yang saudara tanya hari ini. Amin. Saudaraku, kemarin saya pelayanan ke Semarang. Pelayanan ke Semarang itu mesen trip sama mahasiswa SD Tiberias, saudaraku. Itu di daerah Salatiga. Nah, saya bilang sama mahasiswa saya, sebelum kita mulai pelayanan, kita harus yang pertama ada doa tim dulu. Lalu yang kedua kita harus puasa. Nah, puji Tuhannya, para mahasiswa ini mengiyakan dan akhirnya berapa kali kami ada doa. Doanya lewat Zoom, saudaraku. Lalu kami berpuasa. Nah, sewaktu kami mulai sampai di Semarang, saudaraku, itu benar, saudaraku, itu ada begitu banyak, hampir 300 orang yang datang hadir di sana untuk mengikuti ibadah, udah kayak KKR gitu kan. Nah, apa yang terjadi? Ada tim saya namanya Pak Steve Lengkong, itu dia mulai membuka dengan yang namanya senam otak gitu. Senam otak kan, wah, jemaatnya bersukacita, ya, tertawa, sukacita gitu. Tetapi ketika saya mulai menyampaikan firman Tuhan, jemaatnya langsung melotot gitu. Kalau Pak Steve Lengkong kan dia senam otak kan, kalau saya senam firman Tuhan gitu, ya kan. Nah, saudaraku, selesai menyampaikan firman Tuhan, apa yang terjadi? Saya mulai pujian penyembahan, ya. Saya mulai pelepasan, nyanyi waktu itu saya ingat nyanyi Haleluya 12 kali. Mulai nyanyi dan jemaat itu mulai berbahasa roh. Nah, waktu saya urapi dengan minyak urapan, banyak jemaat Tuhan yang manifestasi. Terikat dari apa? Kuasa-kuasa gelap. Ya, terikat dari apa? Roh nenek moyang gitu. Tapi puji Tuhannya, saudaraku,
Sampai-sampai saudaraku ya kita udah kayak artis aja gitu. Selesai pelayanan, Pak, minta foto dong katanya gitu. Bahkan apalagi ya Pak Steve Lengkong gitu, foto-foto, ya kayak foto kita. Saya saudaraku yang paling mantapnya itu pelayanan, ada kepuasan tersendiri ya. Kenapa saya katakan terpuaskan tersendiri? Karena jemaat itu yang terikat itu dilepaskan ya. Mengalami yang namanya manifestasi Roh Kudus. Mereka menangis, mereka berbahasa roh. Dan selesai pelayanan dia bilang begini, Pak, terima kasih buat pelayanannya. Belum pernah ya kami lihat seperti ini katanya. Padahal mereka mohon maaf dari gereja ya kalangan-kalangan konvensional gitu. Saya memperkenalkan Tiberias di sana. Saya memperkenalkan minyak urapan di sana. Nah, puji Tuhannya mereka dilawat oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dalam nama Yesus, ada banyak hal dan situasi yang dapat membuat kita khawatir dalam hidup ini. Ya. Tapi saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan saudara, jangan takut karena Tuhan menyertai kita selama-lamanya. Alkitab mengatakan kita bukan hanya saja menjadi umat pemenangnya, tetapi lebih dari pemenang. Oleh sebab itu Roma pasal 8 ayat 31 berkata, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudaraku, roh yang ada dalam hidup saudara itu ya lebih besar, lebih berkuasa daripada roh yang ada dalam dunia ini. Saya dikasih karunia Tuhan itu, saudaraku, ya karunia pelepasan ya. Jadi setelah selesai pelayanan kami mengurapi villa itu kebetulan punya mahasiswa STT. Dia seorang dokter gitu, dokter di Surabaya. Nah, waktu kami mengurapi, saudaraku, itu banyak setan-setannya loh. Saya tuh bisa merasakan ketika dalam pengurapan ya dimanapun misalkan kita urapi, itu banyak setan-setannya, kuasa gelapnya. Suatu ketika juga saya pernah sama Pak Steve Lengkong pergi ke satu daerah ya, mengurapi satu daerah gitu. Sampai kebun karet cengkeh itu saudara kita urapi, itu banyak setan-setannya. Nah, dalam perjalanan kami satu daerah, bukan kemarin ya, berapa bulan yang lalu. Jadi saya tidak sebutkan daerahnya mana. Jadi waktu kami pergi ke sana, apa yang terjadi? Itu mobil kami sepertinya diarahkan ke tempat-tempat jalan-jalan kecil, ke pelosok-pelosok. Padahal sebenarnya kami sudah menggunakan Google Map yang udah jalan raya khusus gitu, saudara. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba ya yang bawa mobil ini tim saya Pak Steve Lengkong ini, saudaraku, ya mengarahkannya seperti ke jurang-jurang. Jadi kiri jurang, kanan jurang gitu, saudara. Nah, waktu kami dalam perjalanan, tiba-tiba ada seseorang kuasa gelap melintas dari depan mobil kami, gitu ya kan. Lalu saya bilang sama tim saya bilang, kamu lihat sesuatu nggak? Saya bilang, nggak ada Pak, nggak lihat sesuatu. Ah, masa kamu nggak lihat sesuatu? Saya bilang, iya benar nggak lihat sesuatu. Saya bilang, tadi kita melihat, ya mohon maaf ya, ada kuasa gelap melintas di depan kita. Oh, dia kaget, saudaraku. Oh, dia bilang begini, Pak Pendeta bisa melihat sesuatu juga ya? Saya bilang, iya, saya Tuhan kasih karunia bisa melihat sesuatu, saya bilang. Jadi saudaraku, lah itu karunia. Ya. Itu pekerjaan Roh Kudus. Karena di dalam Alkitab, bagi setiap kita orang percaya tentu kita dikasih karunia-karunia berbeda-beda. Ada karunia apa? Bahasa roh. Ada karunia apa? Menafsirkan bahasa roh. Karunia apa? Mengadakan kuasa mujizat Allah. Nah, di hari Pentakosta, sewaktu Roh Kudus turun, para rasul dan para murid, mereka diberikan karunia-karunia Roh Kudus. Bahkan Petrus ketika di hari Pentakosta, bagaimana Petrus ya melayani ya Yerusalem pada saat itu ya, jemaat mula-mula 3.000 orang menyerahkan diri dibaptis. Jadi kalau saudara hari ini yang belum dibaptis selam, nanti tanggal 26 Mei ada baptisan selam Tiberias. Ya,
saudara yang belum dibaptis, serahkan diri saudara untuk dibaptis menjadi warga kerajaan surga. Amin. Setelah saudara dibaptis, maka Alkitab pada saya mengatakan Roh Kudus turun atas hidup saudara. Beri tepuk tangan, beri pujian bagi Allah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, di ayat 17. Ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Demikian firman Tuhan. Yang kedua yang dapat kita pelajari, kenapa kita menantikan pencurahan Roh Kudus? Karena Roh Kudus akan menyatakan kebenaran Kristus. Yesus tidak hanya saja mengklaim dirinya sebagai jalan kebenaran dan hidup, tetapi dalam setiap pelayanannya Yesus selalu memberitakan tentang yang namanya kebenaran. Kebenaran berbicara tentang kesetiaan. Kebenaran berbicara tentang kesesuaian terhadap fakta yang dialami atau sesuai dengan kenyataan. Jadi Alkitab mengatakan bahwa Roh Kudus adalah Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh yang mutlak yang dapat dipercaya. Kebenaran tidak tergantung pada perilaku orang yang mengatakannya. Kebenaran tidak membutuhkan dukungan dari siapapun supaya dia menjadi benar, tetapi karena memang dia sudah benar. Oleh sebab itu, kebenaran tidak perlu pembuktian karena di dalam dirinya benar dan tidak ada kebohongan. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu, Alkitab tidak perlu ada pengakuan bahwa itu adalah Alkitab. Kenapa demikian? Karena Alkitab berisikan firman Tuhan. Karena Alkitab berisikan tentang kebenaran. Katakan amin. Tetapi ketika seseorang membaca Alkitab, firman Tuhan, maka dia akan menemukan kebenaran itu. Katakan amin. Sebab itu saudaraku, Yohanes 14 ayat 8 berkata, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Saudaraku, Bapak Ibu, ada dua hal. Slide